Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Anak-anakku sekalian yang patut banggakan, alhamdulillah hari ini kita masih bisa kemudian menghirup udara yang segar, kita masih bisa beraktivitas. Ya, tentu semua itu karena kenikmatan yang kemudian Allah berikan kepada kita. Olehnya itu, marilah kita senantiasa bersyukur terhadap apa yang kemudian Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabiullah Muhammad SAW. Ya, anak-anak sekalian, sebagai seorang muslim tentu kita harusnya tahu bagaimana kemudian kita itu mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memperkenalkan dirinya melalui ayat-ayatnya, baik itu ayat yang kemudian tertera dalam Al-Qur'an maupun ayat-ayat yang bisa kita lihat dalam alam semesta ini. Mulai dari diciptakannya kita, manusia, kemudian diciptakannya gunung-gunung, tumbuhan, hewan. Nah, itu semuanya ayat-ayat yang ingin menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu ada. Ya, ada seorang Arab Badui, ya, seorang sahabat, ya, yang berasal dari Arab Badui, ya. Dia sahabat yang dia ini adalah orang Arab Badui. Nah, Arab Badui itu adalah orang Arab yang kemudian tinggal di daerah yang terpencil, daerah kampung-kampung yang jauh, yang tertinggal, ya, daerah yang tertinggal. Nah, ketika itu dia ditanya oleh seseorang bahwa bagaimana mungkin engkau bisa meyakini adanya Tuhan atau Allah sementara engkau tak pernah melihatnya. Maka sahabat ini kemudian menjawab, saya tidak perlu ragu lagi bahwa di sini itu ada unta. Kenapa? Karena saya melihat ada kemudian tai unta. Nah, artinya karena ada tai unta, nah, maka berarti di sini sudah pasti ada unta meskipun dia itu tidak melihatnya. Nah, itu analogi yang agak menggelikan, ya, tapi itu tepat sekali, ya. Sesuatu yang tidak nampak bukan berarti itu tidak ada, ya. Sebagaimana tadi dia yakin pada adanya unta, hanya sebatas melihat tai unta. Nah, begitulah juga anak-anakku sekalian, ketika kita memahami keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya. Banyak hal yang bisa kita lihat, ya. Melihat bagaimana bumi ini diciptakan, melihat bagaimana lautan yang terhampar luas, kemudian langit yang terbentang tinggi, luas, ya. Nah, tentu semua itu ada yang menciptakan, termasuk pergantian siang dan malam, malam dan siang. Nah, semuanya itu sudah tentu ada yang mengatur dan ada juga yang menciptakan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 190, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab." Ya, kata Allah, sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang, sesungguhnya, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian siang, malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Nah, ternyata oleh Allah disebutkan di kalimat terakhirnya terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Artinya orang yang ingin mengetahui keberadaan Allah Subhanahu wa taala, dia harus melalui berpikir,
kita berpikir dulu, ya, tentunya dengan berpikir yang baik, yang ya, melalui berpikir dulu, ya, baru kita bisa mengetahui bahwa oh ternyata Allah itu benar adanya. Nah, begitu juga di dalam surat Al-An'am ayat 103 yang artinya dia tidak bisa dilihat oleh mata, namun Allah Subhanahu wa taala bisa melihat segalanya, dan dialah yang maha lembut dan maha mengetahui. Nah, artinya anak-anak sekalian, memang Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dilihat oleh mata kita, karena mata kita itu yang sifatnya lemah, ya. Bahkan kita itu melihat apa yang ada di bahkan ketika kita melihat apa yang ada di belakang tembok saja kita sudah tidak tahu, apalagi kita melihat yang maha luas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak sekalian, esensi daripada kita itu mengenal dan mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu adalah bukan hanya sekedar kita itu tahu oh ada Allah, sudah, bukan. Melainkan ketika kita sudah tahu bahwa Allah itu ada, kemudian kita juga paham bahwa pasti kalau Allah itu ada, Allah menciptakan kita, ada maksud dan tujuannya. Nah, itulah yang harusnya kita tahu gitu. Kenapa sih Allah itu menciptakan kita? Nah, olehnya itu anak-anakku sekalian, Allah ingin memberikan pesan kepada kita ketika kita sudah mengenal Allah, lalu apa yang harus kita lakukan? Maka yang harus kita lakukan itu adalah kita itu terus senantiasa belajar, ya, agar kemudian kita itu bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menurunkan ayat pertama kepada Rasulullah SAW, Allah tidak langsung memerintahkan Nabi SAW untuk sholat, melainkan dia memerintahkan kemudian kepada Rasul untuk kemudian belajar. Nah, artinya ketika dia telah belajar, maka insya Allah dia akan mengenali ayat-ayat Allah, kemudian mengenali apa yang kemudian Allah perintahkan. Nah, inilah esensi kita itu mengenal Allah, ya, belajar dan terus belajar sehingga kita bisa semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja yang bisa Pak Tito sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.